Halo guys, kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini kita akan mereaksi ada ungkapan dari salah seorang kader PDIP yang sebenarnya mempertanyakan kenapa kok Hasto ini modelnya seperti terlalu banyak dramanya. Ya, sekaligus juga nanti saya akan perlihatkan kepada kita semua untuk kita dengarkan sama-sama Mas Ade Armando yang kemudian mengkritik para penyinyir yang menilai Jokowi itu adalah koruptor. Oke. Nah, langsung saja tanpa berlama-lama kita lihat ini dia videonya guys. Selamat sore Mbak Nila dan selamat sore kepada semua para pemirsa Pak Sudarsono ya, dimanapun berada. PDIP Kabupaten Pemalang. Pak Sudarsono, ini kebetulan saya ambil dari semacam dialog interaktif dari Tribun Jakarta Official kepada salah seorang kader PDIP yang ada di Pemalang, tapi datang ke Jakarta untuk mengunjungi KPK guys. Oke. Sebelumnya saya ingin konfirmasi terlebih dahulu. Betul bahwa Pak Sudarsono ini mengirimkan surat kepada KPK atas penetapan tersangka yang kemudian menyeret Hasto Kristianto, Pak? Ya, betul. Jadi kemarin ya, tanggal 31, kami jauh-jauh dari Pemalang datang ke kantor KPK di Jakarta ini. Yang pada intinya surat saya adalah saya menyampaikan kepada KPK, pimpinan KPK untuk kasus Pak Hasto ini yang menurut saya kok yang selama ini justru masih berlarut-larut, jadi untuk segera bisa ditindaklanjuti seperti apa setelah ditetapkan sebagai tersangka. Bosan juga kader PDIP gara-gara Hasto ini guys. Terlalu banyak drama. Sehingga masyarakat bisa melihat sejauh mana. Adapun masalah yang selama ini apakah kriminalisasi atau politisasi, justru dari yang surat saya sampaikan, menurut saya itu kok tidak masuk pada tataran argumentasi sebagian dari yang selama ini oleh para elit disampaikan ini dengan narasi kriminalisasi. Beliau mau bilang tuduhan bahwa ini adalah kriminalisasi, teman-teman PDIP daerah justru melihatnya ini kok nggak seperti itu gitu loh. Mulai ketahuan, bobrok-bobroknya ini mulai terbongkar guys. Politisasi kok saya tidak. Ya. Saya sampaikan kemarin surat itu kepada pimpinan, kalau memang nanti sekiranya kok betul ada hal-hal yang merugikan Mas Hasto, ya tentunya Mas Hasto juga akan melakukan langkah-langkah hukum, celah hukum itu ada. Tapi lebih baik sekarang ayo dihadapi bersama, demi supremasi hukum, tegaknya hukum kita junjung tinggi bersama, gitu Mbak. Ini kan Bapak berangkat ke Jakarta sebagai kader PDIPK atau ini adalah personal dari seorang Pak Sudarsono sendiri? Saya di sini jauh-jauh datang dari Pemalang ke Jakarta, saya personal ya. Saya personal, tapi juga tidak lepas bahwa memang saya kader partai. Sehingga yang saya lakukan ini ya satu sebagai rakyat masyarakat Indonesia, yang kedua sebagai kader. Sebagai tanggung jawab bersama. Artinya kader ya rakyat ya masuk partai politik. Kan seperti itu. Cerdas bapaknya. Dengan segala konsekuensinya adalah tanggung jawab pribadi. Tidak melembaga harus mengatasnamakan inisiatif saya ini atas nama partai Dewan Pimpinan Cabang, atau ini ada pesanan, atau ini ada yang nyuruh, itu tidak. Keren nih guys. Ini jangan sampai teman-teman PDIP, DPP-nya mau mengatakan bahwa ini adalah kadernya Jokowi atau pesanannya Jokowi. Pasti dituduh Jokowi lagi nih guys. Murni kami berangkat sendiri dengan tanggung jawab saya pribadi. Mantap. Gitu. Oke, sebagai tanggung jawab pribadi, sebelum nanti mungkin saya akan membahas lebih dalam bagaimana polemik yang ada setelah penetapan Pak Hasto sebagai tersangka begitu ya, Pak Sudarsono. Bapak sendiri menjadi kader PDIP ini sejak kapan, Pak? Nah, ini justru yang melatar belakangi dasar saya, Mbak. Bahwa saya di PDI Perjuangan ini saya bukan anak kemarin sore. Ya. Bukan anak kemarin sore. Beliau ini kader yang sudah melalang buana ini di PDIP. Artinya tumbuh berkembangnya PDI Perjuangan ini, keren. Saya ikut di dalamnya.
Saya masuk PDI Perjuangan tahun 1998. Itu saya tahun 98 guys. Berarti memang di era-era kebangkitannya PDIP. Beliau sudah orang lama di PDIP. Jadi ini ya buat teman-teman di DPP, jangan lagi sebut ini sekedar kader-kader karbitan atau cuma sekedar ya dipaksa atau disarankan oleh kelompok-kelompok tertentu. Awas lagi kalau mau tuduh ini adalah kepentingannya Jokowi. Sudah menjadi struktur partai, menjadi ketua PAC Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang 1998 sampai 2005. Keren. Dan 2025 terus secara terus-menerus, tidak pernah terputus. Sampai nanti tahun 2025 ini saya tetap selalu menjadi struktur partai. Itulah yang mendasari saya. Kok ada yang demikian, ya saya harus berani menyampaikan. Karena saya kemarin sore dengan segala dinamikanya di PDI Perjuangan ini saya merasakan di dalamnya. Itu Mbak. Oke, artinya konflik yang kemudian saat ini menyeret nama Hasto Kristianto yang dinarasikan oleh politisasi secara tegas, Pak Sudarsono mengatakan bahwa tidak ada unsur politisasi di dalamnya, Pak. Reporternya keren. Saya agak sedikit bahasa saya ya Mbak, ini sebenarnya bukan konflik ya. Artinya partai kami adalah demokrasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jadi kalau sekarang Pak, gara-gara perbuatannya Mas Hasto, nama Partai Demokrasi itu udah diubah sama banyak netizen jadi partai drama. Itu gara-gara perbuatannya Pak Hasto. Pun ada sebagian beliau-beliau di DPP sana yang menarasikan ini apakah politisasi, apakah ini kriminalisasi. Saya sebagai pengurus partai ini juga tidak ada kok surat edaran resmi, wah ini loh Dewan Pimpinan Pusat Partai bahwa Pak Hasto kena kriminalisasi, dipolitisasi. Menurut saya surat itu, anjuran itu, instruksi itu kepada internal kami, setahu saya loh ya, itu juga tidak ada. Tapi masing-masing ada personal-personal yang di Jakarta ini menyampaikan bahwa ini loh kasusnya dipolitisasi, ini loh dikriminalisasi. Akhirnya terbongkar guys ya, bahwa ternyata selama ini yang dimaksud dengan kriminalisasi itu sebenarnya tidak bisa kemudian dianggap sebagai pandangan partai politik PDIP secara kolektif. Ini hanya elit-elit tertentu, elit-elit yang berada di PDIP, terutama di DPP. Akhirnya ini matching dengan ada yang mengatakan bahwa ternyata di PDIP itu sudah terjadi 2 kubu, bahkan mungkin 3 guys. Tapi yang paling beredar sekarang adalah kubunya Puan dan kubunya Hasto. Nah, ini bisa saja kubunya Mbak Puan ini. Oke guys, nah sekarang kita hentikan dulu ya. Jadi kalau teman-teman mau kepingin mendengarkan pernyataan Pak Sudarsono secara komprehensif, silahkan buka di Tribun Jakarta Official. Itu sampai 3 jaman itu guys, pembahasan khusus terkait kritik kader-kader PDIP itu kepada Hasto ya, terutama kepada DPP yang sampai dengan saat ini belum menyelesaikan huru-hara politik internal yang akhirnya menyebabkan secara eksternal itu dibaca miring oleh publik. Nah, kali ini kita akan dengarkan bersama pernyataan atau semacam monolog yang disampaikan oleh Mas Ade Armando. Ini kritik beliau kepada Rocky Gerung, PDIP dan lain-lain yang mengira bahwa Pak Jokowi itu melakukan tindakan korupsi atau sebagaimana yang dituduhkan dia adalah orang yang terkorup di dunia berdasarkan OCCRP ya, organisasi yang kemudian menilai kejahatan dan juga korupsi dari pemimpin-pemimpin dunia. Nah, ini menarik, itu udah viral kemarin, saya juga beberapa video sudah saya share sebelumnya. Tapi saya dapat informasi terkini konon nih bahwa OCCRP itu sudah menghapus nama Pak Jokowi. Takut mereka karena nggak punya data kan. Aduh. Oke, kita dengarkan dulu Mas Ade Armando. Beliau akan menyampaikan pendapatnya. Pas pergantian tahun ini menyebar sebuah kabar bohong luar biasa. Sejumlah media massa Indonesia mengabarkan bahwa OCCRP, sebuah organisasi pemberitaan investigasi internasional terkemuka, mengumumkan bahwa Pak Jokowi adalah salah satu presiden
terkorup di dunia. Itu bohong ya. OCCRP adalah singkatan Organized Crime and Corruption Reporting Project, alias Proyek Pemberitaan Kejahatan dan Korupsi Terorganisir. Bermarkas di Amsterdam, OCCRP dikenal sebagai lembaga independen yang berfokus pada jurnalisme investigasi terbesar di dunia dan memiliki jaringan hubungan dengan para wartawan di 6 benua. Sejak 2012, setiap tahun OCCRP menentukan siapa yang bisa disebut sebagai tokoh pemimpin di dunia yang bisa disebut sebagai paling korup dan busuk. Ada banyak nama terkenal sudah terpilih. Misalnya saja Vladimir Putin dari Rusia dan Duterte dari Filipina. OCCRP ini didanai banyak pihak, termasuk Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, USAID, yayasan-yayasan seperti Yayasan Rockefeller, National Endowment for Democracy, dan beberapa lembaga lainnya. Jadi, OCCRP ini punya gengsi tinggi. Nah, bayangkan ketika sekarang ini hampir semua media besar di Indonesia memberitakan bahwa Jokowi disebut sebagai salah satu tokoh terkorup versi OCCRP. Kompas, Tempo, Detik, Liputan 6, Tribun, CNN, Suara.com menurunkan berita dengan judul yang kurang lebih sama. Bahwa nama Jokowi masuk dalam daftar nama pemimpin terkorup versi OCCRP. Ini tentu dengan segera digoreng kaum anti Jokowi. Rocky Gerung misalnya bikin sebuah podcast di kanal YouTube-nya berjudul Jokowi Permalukan Indonesia karena masuk finalis pemimpin paling korup dunia. Menurut Rocky, penyebutan Jokowi sebagai finalis pemimpin paling korup menunjukkan kinerjanya selama 10 tahun menjabat presiden. Rocky menganggap Jokowi dan Indonesia akan terus diolok-olok di depan mata internasional hingga generasi mendatang. Juru bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli, juga menyebut Jokowi mempermalukan Indonesia. Guntur menyebut laporan OCCRP itu bisa menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak hukum lainnya untuk memeriksa Jokowi dan keluarganya. Guntur pun menilai OCCRP pasti punya bukti yang kuat untuk memasukkan Jokowi sebagai seorang pemimpin terkorup di dunia. Ini yang seharusnya dikejar oleh KPK katanya, karena pasti ada korupsi dan kerugian besar keuangan negara dalam kasus ini. Guntur bahkan mengingatkan KPK sebaiknya fokus pada kasus korupsi Jokowi daripada mengkriminalisasi Hasto Kristianto yang bukan pejabat negara dan tidak pernah merugikan keuangan negara sepeser pun. Buat saya, berita Jokowi pemimpin terkorup ini jelas mengejutkan sekaligus mengkhawatirkan. Saya adalah pendukung Jokowi sejak 2012. Saya loyal pada Jokowi, terutama karena saya menganggap dia bersih dari korupsi. Dari informasi yang saya peroleh selama saya jadi politisi, dugaan saya nampaknya tidak berlebihan. Di Indonesia kita kan tidak pernah mendengar satupun kabar bahwa Jokowi terlibat korupsi. Ketika saya mendengar kabar bahwa OCCRP menyebut Jokowi sebagai salah seorang pemimpin terkorup, saya merasa jangan-jangan saya tertipu selama ini. Karena itulah saya membaca langsung website OCCRP. Dan dengan cepat, hanya dengan membaca sebagian konten mereka, saya bisa langsung tahu kabar bahwa OCCRP menempatkan Jokowi dalam daftar pemimpin terkorup di dunia adalah bohong. Fake news. LSM International itu memang membuat sebuah laporan tentang siapa yang layak disebut sebagai pemimpin terkorup di dunia. Yang dinobatkan sebagai Person of the Year adalah pemimpin Suriah yang baru saja digulingkan, Bashar al-Assad. Tapi mereka tidak membuat investigasi tentang Jokowi. Lantas kenapa nama Jokowi disebut-sebut? Menurut dugaan saya ini adalah rekayasa yang dikomandani gerakan anti Jokowi di Indonesia. Mereka dengan sengaja men-spin laporan OCCRP yang asli, menuliskannya dalam bahasa Indonesia sehingga seolah-olah OCCRP menyebut Jokowi adalah pemimpin korup dan lantas menyebarkannya kepada jaringan wartawan di Indonesia. Saya tidak ingin menuduh para wartawan dari Kompas, Tempo, dan lain-lain dengan sengaja menyebar kabar bohong ya. Saya duga mereka tertipu oleh penyebaran tulisan yang disebarkan oleh kaum anti Jokowi tadi. Tapi supaya Anda nggak bingung, saya paparkan saja secara lengkap duduk perkaranya. Salah satu cara OCCRP menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin terkorup di dunia adalah
dengan mengundang para pembaca dan wartawan di seluruh dunia untuk mencalonkan nama-nama yang layak disebut sebagai Person of the Year mereka. Siapapun bisa mengirimkan nama-nama yang dianggap pemimpin paling korup. Saya rasa OCCRP ini tidak ingin penentuan namanya ditentukan hanya oleh segelintir orang di Amsterdam. Karena itu, daripada nama-nama pemenang ditentukan oleh sekelompok anggota juri yang terbatas, mendingan daftar namanya dibuka untuk seluruh pembaca. Nanti setelah sudah terkumpul daftar nama terpilih, barulah itu dinilai oleh sebuah tim juri yang terdiri dari 6 orang ahli. Di dalam tim juri itu ada wartawan, ada aktivis, ada juga ilmuwan. Singkat cerita, pada 22 November OCCRP melalui akun X-nya meminta agar netizen mengirimkan nominasi nama pemimpin yang dianggap paling korup. Bukan hanya nama, netizen juga diminta menjelaskan kenapa orang itu dianggap paling korup. Batas akhir pengiriman 5 Desember. Ingat ya, OCCRP tidak menyatakan apa persyaratan netizen yang berhak mengirimkan nama calon pemimpin terkorupnya. OCCRP menyatakan yang berhak mengirimkan nama adalah publik, jurnalis, akademisi, pelaku bisnis, dan penegak hukum. Dengan kata lain, semua orang kan bisa masuk dalam kategori publik. Dalam formulir OCCRP tidak ada pertanyaan tentang profesi netizen yang mengirimkan nama nominator tersebut. Ternyata di Indonesia, ajakan OCCRP ini disambut gembira oleh kaum anti Jokowi. Sejak 23 November tercatat postingan dari berbagai netizen di Indonesia yang mengajak sesama netizen lainnya untuk memasukkan nama Jokowi dalam polling online ini. Ketahuan guys. Misalnya menulis, mari kita vote dan dorong Jokowi untuk memenangkan nominasi ini. Ada pula Tommy Shelby yang mengirimkan formulir isian OCCRP dengan pesan, luangkan waktumu untuk memberi nominasi kepada Mulyono. Hayat Targayan menulis, Jokowi needs your vote now. Atau Partai Burung Galak yang berseru, ayo para cebong pecinta paduka yang nggak mulia Mulyono, dukunglah beliau menjadi nomor 1 di dunia. Postingan-postingan itu mengalir setiap hari. Banyak darinya yang disebar oleh para kawan-kawan netizen lainnya. Gila. Postingan akun pejabrut di awal tadi dilihat hingga 8.300 kali dan diposting ulang sebanyak 61 kali. Gila. Gara-gara inilah nama Jokowi meningkat posisinya sebagai nominator pemimpin terkorup di dunia. Berapa angka akhir vote buat Jokowi saya tidak tahu. OCCRP tidak mengumumkan jumlah suara yang masuk. Tapi di dalam website mereka memang ada sebuah kolom kecil yang menyebut ada 5 nama pemimpin yang paling banyak dinominasikan sebagai pemimpin terkorup. Salah satunya adalah Jokowi. Yang memperoleh nominasi terbesar adalah Presiden Kenya William Ruto yang memperoleh 40.000 suara. Tapi suara dari netizen ini cuma jadi tahapan pertama penentuan pemimpin terkorup. Tim juri yang terdiri dari 6 ahli kemudian melakukan penilaian berdasarkan keahlian masing-masing. Ternyata pada akhirnya mereka menentukan bahwa yang paling pantas ditetapkan sebagai pemimpin terkorup adalah Bashar al-Assad, yang namanya sama sekali tidak tercatat dalam daftar nominasi dari netizen. Jadi hasil polling online dari netizen itu hanya diberlakukan sebagai masukan. Yang menentukan Person of the Year versi OCCRP adalah tim juri. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Jokowi sama sekali tidak bisa dianggap sebagai salah satu pemimpin korup OCCRP. Yang menyebabkan nama Jokowi masuk dalam daftar nominasi adalah kelakuan para pembenci Jokowi yang memobilisasi netizen untuk mengirimkan nama nominasi. Paling nggak objektif. Dan kita tentu tahulah bahwa platform X di Indonesia memang didominasi oleh kaum pembenci Jokowi. Wajarlah kalau dengan cepat seruan anti Jokowi itu disambut oleh netizen X. Saya duga ada ribuan, kalau bukan puluhan ribu suara yang menominasikan nama Jokowi sebagai presiden terkorup. Untunglah OCCRP punya tim juri independen yang objektif. Aksi anti Jokowi gagal total. Tapi nampaknya para pembenci Jokowi tetap tidak kehilangan akal. Mereka terus menggoreng tuduhan Jokowi pemimpin terkorup ini tanpa henti. Nah sekarang hasil akhir OCCRP sudah diumumkan.
Mungkin berlebihan ya untuk mengharapkan orang seperti Rocky Gerung, PDIP, dan orang semacamnya berhenti menyatakan Jokowi adalah pemimpin terkorup dunia. Tapi yang pasti, saya harus sampaikan pada Anda semua, kabar bahwa Jokowi adalah salah seorang presiden terkorup menurut OCCRP adalah berita bohong. Ya. Dan sebagai manusia berakal sehat, marilah kita buang jauh-jauh berita bohong. Ayo gunakan akal sehat. Hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia bisa selamat. Oke, Mas Kasih, Mas Ade Armando. Guys, menurut kalian bagaimana setelah melihat dua berita ini, bahwa ternyata memang sekarang yang perlu kita evaluasi adalah PDIP. Itu OCCRP udah tegas ya, bahwa ternyata dia itu mengumpulkan data-data dari netizen. Data-data itu bukan data-data dalam artian mana bukti-bukti, tapi mengambil data-data yang diberikan kepada netizen, terutama ternyata yang mendapatkan kesempatan untuk netizen mengisi itu adalah netizen yang anti Jokowi. Udah terbongkar tadi sama Mas Ade Armando. Oke guys, silahkan Anda bisa berkomentar. Kalau ada hal-hal yang barangkali bisa dikritik, langsung saja tulis di kolom komentar. Kalau ada saran dan juga ada hal yang perlu kita diskusikan, kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Bang Bill, Offside.